Action. Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Terima kasih. Program acara demi program acara masih Anda dengarkan terus di Sonora FM 98 Surabaya. Kalau tadi pagi sudah ditemani oleh Vina Putri di program Semanggi atau Semangat Pagi. Kali ini giliran saya Andre Komarudin yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan di program acara yang saya yakin banyak para orang tua yang sudah menunggu-nunggu. Karena disinilah tempatnya kita belajar banyak ilmu menjadi orang tua. Ya, Parenting Talk hasil kerjasama Radio Sonora dan Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center. Dan tentu saja sahabat Sonora di setiap program acara Healthy Talk kami selalu hadirkan narasumber luar biasa yang sengaja diundang oleh narasumber tetap kami untuk menambah wawasan kita. Saya akan sapa dulu dua narasumber cantik-cantik yang hadir hari ini karena saya sendiri yang paling ganteng gitu ya. Yang pertama ada narasumber tetap kami di program acara ini, Candidate Dr. Titis Tata MM CT NNLP CPSTF ya. Ibu Titis ini sahabat Sonora adalah founder dari Talenta Coaching and Training Center. Assalamualaikum Bu Titis. Waalaikumsalam Mas Andre, selamat pagi, salam potensi talenta, semangat. Salam potensi selamat pagi juga Bunda Rus. Selamat pagi. Baik, tadi suara renyahnya, suara merdunya udah sekilas kita dengar ya, yang disapa oleh Bu Titi. Siapakah beliau? Tak kenal maka tak sayang. Saya kenalkan dulu ke sahabat Sonora ya. Beliau adalah narasumber tamu kita di episode kali ini. Namanya adalah Ibu Rusmiati MSI. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Tetap Kelembagaan Bisnis IWAPI. Sementara prestasi di bidang parenting ini banyak sekali. Di antaranya beliau pernah menjadi Ketua P2TP2A Kabupaten Boyolali selama 2 periode. Beliau juga menjadi Direktur Pepari Penggerak Partisipasi Anak Indonesia di Kabupaten Boyolali. Beliau juga menjadi Pengelola Pendidikan Layanan Khusus Non-Disability. Bekerja di Subproject Child Fund juga pernah, narasumber parenting Duta Oase Cinta, dan jauh-jauh dari kota Solo mau menyempatkan waktunya bersama kita pagi hari ini sahabat Sonora. Walaupun tidak bisa bertemu secara fisik, paling tidak bisa bertemu bertatap muka melalui via Skype dan menyapa semua sahabat Sonora itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Matur suwun Bu Rus sudah menyempatkan waktunya di kala kesibukan Anda. Selamat pagi Mas Andre, selamat pagi Mbak Titis, dan selamat pagi sahabat Sonora. Hidup bahagia tanpa kekerasan. Saya suka hidup bahagia tanpa kekerasan. Tapi kalau lihat dari suaranya Bunda yang saat ini kelihatan memang adem banget karakternya gitu ya. Makanya tagline itu sangat sekali menenteramkan gitu rasanya. Kayak Bu Titis salah. Mas Andre, nanti saya tambah tua apa tambah muda ini nanti. Ini udah nenek-nenek Mas, saya cuma dalam moto hidup saya setiap hari harus bisa membuat orang lain tersenyum dan bisa berbagi apapun yang bisa saya bagi, insya Allah. Baik, sahabat Sonora, bahasan kita hari ini adalah pola asuh orang tua tunggal. Mungkin Anda yang posisinya saat ini sebagai orang tua tunggal, saya yakin Anda punya alasan kenapa Anda di posisi itu sekarang ya. Saya tidak akan mempermasalahkan alasan Anda, tetapi kita akan banyak belajar harusnya bagaimana sih pola asuh menjadi orang tua tunggal. Mungkin Anda juga bingung, dulu ada yang backup, sekarang Anda yang harus perform sendiri seperti itu. Tapi sebelumnya saya ingatkan sahabat Sonora ya, di sepanjang perbincangan ini atau setelah perbincangan ini Anda bisa manfaatkan jalur WhatsApp khusus yang disediakan oleh Talenta Coaching and Training Center. Apa fungsinya jalur WhatsApp khusus ini? Untuk 3 orang pertama yang nanti japri melalui nomor WhatsApp ini, Anda akan mendapatkan free online konsultasi parenting untuk mengatasi ortu yang perlu strategi mendidik anak di kala pandemi. Monggo dicatat, silakan. Nomor WhatsApp Talenta Coaching and Training Center adalah 0812 361 88 799. Dan tentu saja kalau di episode kemarin sebelumnya saya lihat Bu Titis menggunakan baju bernuansakan putih dan merah, masih sesuai dengan tune kesenangan beliau dan passion beliau yang memang
memperlihatkan karakter ya, warna itu ya. Merah always, selalu ceria, on fire, luar biasa. Kali ini adalah bajunya merah-merah. Sama kayak Bunda Rus. Saya yang dari semalam itu posisinya sudah kurang tidur, karena memang kebanyakan sekarang orang tidurnya cenderung larut karena kerjaannya harus diselesaikan. Begitu melihat Bu Titis dengan padu padan merah-merah begini, saya langsung segar rasanya secara visual gitu ya. Dan gaun yang digunakan Bu Titis ini, sahabat sonora, adalah support dari rekan-rekan Iskalia Botik. Bisa Anda lihat produk-produk Iskalia Botik melalui Instagram @iskalia. Baik, Bu Titis, sebelum kita perbincangkan obrolan kita hari ini ya, seperti biasa di awal saya selalu ingin tahu apa yang melatar belakangi Bu Titis mengajak beliau untuk hadir di episode kali ini. Pasti ada suatu hal yang menarik untuk dibahas. Ya, terima kasih Mas Andre. Seperti warna yang hari ini kami sama-sama pakai, merah gitu ya. Dan Dan tidak kencan ya Mbak Titis, nggak kencan ya Mbak. Tidak Iya. kencan tapi bareng. Jadi Titis merah, Bu juga merah. Saya ya kalian sendiri abu-abu. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Habis tadi nggak ngomong dulu sih. Bu Titis lagi. Penyeimbang Mas Andre, penyeimbang. Jadi karakter saya mungkin hampir sama seperti Bunda Rus karena beliau adalah panutan saya. Dan dengan kelembutan yang kami punya sebenarnya, kasus-kasus yang biasa kami hadapi justru yang opposite ya. Karena kasus-kasus yang kebalikan dari kami biasanya membutuhkan orang-orang seperti kami yang lebih sabar gitu. Nah, Bunda Rus ini yang saya tahu adalah tema-temanya tentang anak-anak yang terkait narkoba, kemudian seksual gitu ya, dan kemudian pokoknya tema-tema yang keras gitu. Makanya hari ini yang mungkin kita cocokkan dengan era new normal adalah tingginya angka perceraian keluarga. Makanya kita harus edukasi, kita sharing tentang para orang tua yang mempersiapkan proses divorce atau yang sudah atau yang pasca, itu kira-kira terhadap anaknya harus prepare apa. Nah, itu nanti akan di-sharing oleh beliau apa yang beliau biasa hadapi sehari-hari untuk menangani ini. Begitu Mas Andre, karena penting sekali yang pertama harus dipikirkan ketika ada divorce adalah anak-anak. Iya, betul. Saya cukup kaget juga ketika kemarin membaca artikel di kompas.com ya, juga di surya.co.id bahwa di Pasuruan ini sekarang banyak para janda, ya saya katakan begitu ya, widow karena baru saja cerai, dan tertinggi jumlahnya itu justru di masa pandemi ini gitu ya. Ada berbagai spekulasi yang bermuncul, mulai dari justru karena semakin sering di rumah konflik ini malah sering terjadi. Kalau ada kegiatan di luar rumah sebelum pandemi, ini ada saluran emosinya masing-masing sehingga berkumpul di rumah hanya tinggal capeknya dan minim konflik. Justru sekarang WFH di rumah kemarin-kemarin walaupun sekarang udah gak ada, ini justru rentan konflik, dan ini disinyalir sementara ini ya, walaupun ini belum fix, menjadi pemicunya banyaknya perceraian di masa pandemi ini, khususnya masalah distribusi, pembagian tugas dan manajemen tugas, khususnya tugas-tugas domestik dan tugas-tugas pekerjaan kantor gitu ya. Sebagaimana kita ketahui sahabat sonora, dari dulu itu selalu ada labeling gitu ya, bahwa kalau berbicara tentang tanggung jawab domestik, beban kerjaan domestik adalah kaum perempuan gitu kan. Kaum laki-laki mencari nafkah di luar. Sepertinya kondisi ini tidak relate lagi karena faktanya banyak kaum perempuan yang juga punya pekerjaan yang sama dengan laki-laki di luar rumah, bahkan mencari nafkah hidup juga. Dan otomatis ini menjadi beban tersendiri juga kalau tidak diobrolkan secara oke. Nah, ini hanya salah satu bahasan yang menjadi pemicu. Tetapi kita ingin tahu nih dari sosok Ibu Rusmiati yang melakukan banyak pendampingan khususnya untuk anak-anak yang korban perceraian gitu ya, pola asuh terhadap anak-anak dengan kondisi orang tua tunggal. Sebenarnya Bu Rusmi, kita ingin tahu di awal perbincangan ini ya, keadaan-keadaan apa sih yang kerap kali Bu Rusmi temukan ini penyalahan dari alasan kenapa banyak orang tua harus mengakhiri pernikahan? Monggo Bu Rus. Selamat pagi sahabat sonora dan juga Bu Titis, juga Bung Andre.
Sebelum kita ke sana mungkin kita tengok dulu ya, apa sih sebenarnya makna keluarga. Keluarga itu kan terdiri dari bapak, ibu dan anak, keluarga terkecil ya. Itu yang saya heran itu ketika orang sudah menentukan mau berkeluarga atau mau menikah, setidaknya itu sudah punya tujuan. Apa tuh sebenarnya kita itu mau menikah? Kita main sepak bola saja ada tujuannya, ada goalnya. Tapi kadang-kadang mereka menikah tidak ada tujuannya. Sehingga pada pertengahan perjalanan pernikahan itu mereka tidak punya rem, tidak punya konsep, tidak punya real mau kemana rumah tangganya akan dipertahankan atau mau dijalankan mau kemana, sehingga mereka mudah untuk melakukan perceraian. Padahal ketika kita sudah menikah, kita tentunya berpikir kalau kita mau punya anak, lah anak itu mau dibawa kemana, anak itu mau dicetak seperti apa, seharusnya kita itu sudah punya tujuan ke sana. Tapi mayoritas menikah hanya karena cinta, hanya karena macam-macam alasan. Baik. Sehingga akan terjadi perceraian. Banyak keluarga yang di awal membangun pernikahan tidak punya tujuan, asal menjalani pernikahan. Yang penting ya hidup bersama, berdua, makan bersama, tinggal bersama, punya anak ya dirawat bersama, cari kebutuhan ya hidup ditanggung bersama. Tapi kan pernikahan tidak hanya sebatas itu. Banyak tujuan keluarga Anda mau dibawa kemana ke depannya gitu ya. Baik, Bu Titis, monggo ada yang ingin ditambahkan terkait dengan ini masih awal ya, urgensi keluarga di awal dibentuk kita harus punya tujuan. Monggo kalau mau berkomentar atau menambahkan Bu Titis. Iya, tujuan adalah segalanya ya, Bunda Rus. Pasti dari semua permasalahan yang terjadi pasti ada tujuan yang perlu dibenarkan, dibetulkan terlebih dahulu gitu. Jadi itu memang fondasi yang sangat kuat, Mas Andre. Tapi bukan berarti yang udah kadung menikah, katakanlah 5 tahun, 6 tahun, setelah mendengarkan obrolan kita ini, loh aku menikah nggak ada tujuan, cuma menjalani. Ternyata penting ya punya tujuan. Sekali lagi nggak ada kata terlambat, itu prinsip kita di program acara ini ya Bu Titis ya. Kalaupun Anda baru mendapatkan pencerahan tentang apapun seputar dunia keparentingan, tentang relationship, dan Anda baru menyadari sekarang, sekali lagi nggak ada kata terlambat. Ya justru bersyukur dong Anda baru tahu, oh harusnya begitu gitu. Kira-kira begitu ya Bu Titis ya. Baik, Ibu Rus, dikaitkan dengan kondisi sekarang. Tadi yang menjadi bridging awal Bu Titis, pandemik. Kadang-kala menjadi, kalau pandemik sih saya pikir akan banyak dampaknya itu terhadap beban ya, beban ekonomi. Betul, beban ekonomi dan tingkat stres, kecemasan yang terjadi pada masing-masing pasangan gitu ya. Nah, sebenarnya terlepas dari pandemi ini akan terjadi atau tidak, sebenarnya prediksi itu harus dimiliki oleh setiap keluarga begitu mengawali dia berkomitmen mau berkeluarga ya, Bu Rus, atau bagaimana sih sebenarnya, Bu Rus? Iya Mas Andre, seperti tadi rumah tangga itu harus ada tujuannya sejak awal. Kita mau menikah sama, misalnya Siti sama Pak Ijo mau menikah, maaf ini namanya biar enak didengar. Siti sama Pak Ijo mau menikah, itu Siti sama Pak Ijo harus punya tujuan. Tapi tadi apa yang saya katakan bukan berarti yang sudah menikah itu menyesali, enggak. Karena kalau anak itu sunatullah, diberikan oleh Allah, dititipkan kepada kita. Tapi kalau parenting atau pola asuh itu bisa dipelajari. Jadi tidak ada kata terlambat, masih bisa dipelajari. Nah, ketika kita sudah meniti jenjang rumah tangga, kita sudah punya tujuan, kita jalannya lebih enak. Kalau kita menyatukan hati, dua hati suami, hati kita, itu tidak akan mungkin bisa sama. Karena suami itu dari watak berbeda, perilaku berbeda, karakter berbeda, semuanya berbeda. Hatinya juga berbeda dengan hati kita. Sedangkan kita berbicara laki-laki sama perempuan saja sudah berbeda. Karena laki-laki mayoritas cenderung dominan otak kiri, sementara perempuan dominan otak kanan. Itu saja, dari segi itu saja sudah sangat-sangat berbeda. Nah, jadi kalau menyatukan hati untuk sempurna 100% sesuai dengan harapan hati, itu tidak akan mungkin. Sehingga kita sebagai pasangan harus saling mengerti, saling menghormati,
saling memahami sehingga dalam keluarga itu tidak akan ada masalah. Sekalipun ada masalah bisa terselesaikan dengan baik karena ujung-ujungnya adalah anak yang menjadi korban. Baik. Gitu. Trigger dari obrolan kita di sesi pertama ini adalah cukup dong. Jangan keadaan disalahkan menjadi kambing hitam perceraian Anda. Walaupun kondisinya tak nyaman ya, kalau Anda punya poin-poin tadi seperti saling memahami, kemudian juga saling mengetahui apa tujuan Anda berumah tangga. Kondisi sesulit apapun dalam rumah tangga itu tidak akan berujung kepada selesainya berumah tangga. Betul demikian Bunda-bunda, monggo. Ya, betul. Siapa yang mau menanggapi? Enggak juga Mas Andre. Enggak juga ya? Waduh, menarik ini. Gimana enggaknya Bu Titis? Iya, saling memahami, saling cinta itu konsep ya. Tapi pada saat pelaksanaannya itu ternyata akan ditemukan orang-orang yang lebih baik dari istri atau suami kita, gitu ya. Akan ditemukan orang-orang yang lebih klik dari suami atau istri kita, gitu ya. Baik. Nah, mungkin dari situ dulu nih, karena tadi kan berangkatnya ada orang tua yang sedang proses, saat atau pasca. Nah, pada saat sebelum proses, karena akibatnya akan berdampak banyak kepada anak-anak kita, mungkin perlu ada tips dari Bunda Rus juga, kira-kira memantapkan suami istri ini sebagai pasangan sampai selesai gitu, apa tipsnya Bu? Jadi mungkin sedikit menggagalkan yang mau proses-proses nih. Monggo Bu Dus. Kalau saya tipsnya sederhana. Sederhananya bagaimana itu Ibu? Baik. Baik. Sebenarnya kita ada kendala komunikasi karena ini memang via Skype, wajar. Oke. Ibu Rus, masih bisa memantau suara saya, Bu Rus? Mungkin diulangi jawabannya aja. Baik. Mungkin bisa kembali diulang penjelasan Ibu karena tadi sempat terputus-putus koneksi kita. Monggo Bu Rus bisa diulang kembali. Tolong diulang lagi pertanyaannya, lupa. Baik. Ya, pada saat teori-teori tujuan pernikahan itu akan bermula pada hal-hal bermula kebaikan gitu ya. Tapi pada saat pelaksanaan implementasinya itu memahami pasangan yang kita lihat di luar akan lebih baik gitu ya. Atau misalnya, oh kok istri tetangga lebih care sama anaknya ya, kamu kok sibuk sekali gitu. Bagaimana komparasi antar pasangan ini diantisipasi untuk tetap bisa melanggengkan pernikahan gitu loh Bu. Pada saat sekarang pandemi apalagi kan pembandingnya justru lebih banyak nih karena nggak produktif suami istri gitu. Yes. Terima kasih Mas Andre, sahabat Sonara dan juga Bu Titis. Apalagi di zaman era digital seperti ini banyak sosial media yang bisa membuat lebih parah lagi. Oke, jadi kalau kita awali dari awal kita ada komitmen bahwa tujuan menikah udah jelas dan sebagainya, kekurangannya ini benar di luar masih banyak yang ini, kita kembali lagi ke tujuan awal. Kita punya anak. Hidup kita untuk apa? Untuk anak. Kita dititipin anak-anak kita dari Allah supaya dididik, dipelihara sampai dewasa, sampai mereka mandiri, itu adalah tugas kita. Sementara kita dititipin tetangga aja barang-barang yang nggak berarti kita jaga dengan baik. Kenapa kita dititipin produk Allah yang sangat mulia, sangat luar biasa, tetapi kita abai. Nah, kita harus kembali ke situ. Sekarang nyun sewu, maaf saja ya, hewan saja dia sangat menyayangi anaknya loh, nggak tega ketika anaknya itu menderita. Kita manusia, sebagai seorang ibu kita harus berpikir, apalagi hanya kebahagiaan. Misalnya saya nggak bahagia kok suamiku kurang perhatian, saya nggak bahagia suamiku nggak bekerja. Kita refleksi lagi, kenapa dulu mau menikah dengan orang yang tidak bekerja. Baik. Kalau masalah kurang kasih sayang, yang namanya laki-laki tadi saya sudah katakan, secara fisikly sudah beda. Laki-laki itu merasa giant, merasa kuat. Jadi kalau untuk melo seperti kita nggak bisa. Kalau kita ingin punya suami yang penyayang, yang banyak kata-kata ya sayang cinta, itu malah saya nggak suka. Itu berarti rempong dong, bukan suami yang giant, bukan suami yang banyak. Kita malah harus menilai, suamiku menjadi feminin begini kan gitu. Nah, kita kembali lagi ke tujuan kita awal, bahwa rumah tangga kita itu mau apa. Ketika kita
wah suamiku nggak bekerja, ngapain, demi anak saya cerai, demi anak, akhirnya menjadi toxic parent. Kelihatannya memperhatikan, cinta terhadap anaknya, tapi sebenarnya itu adalah pembunuhan karakter anak-anak. Baik, baik. Cukup menohok ya penjelasan beliau ya. Oke, tapi itulah faktanya, memang itu yang terjadi gitu ya. Dan semoga dengan pembahasan ini kita sama-sama memulai membuka pikiran kita bahwa bagaimanapun juga tujuan berkeluarga itu sangat penting gitu. Tidak hanya keluarga yang punya tujuan hidup ya, atau bagaimana keluarga itu dibawa ke depannya, tetapi perceraian karena kadangkali itu disebabkan juga oleh faktor tidak adanya kasih sayang dan empati dari orang tua pada anak, sehingga anak merasa betul dalam setiap kondisi divorce ataupun perceraian, kadang-kala anak selalu di posisi korban, tidak ada yang untung gitu ya, tidak ada yang menyenangkan situasi ini. Kenapa? Kasih sayang dan empati pada anak itu juga menjadi penting bumbu harmonisnya sebuah rumah tangga, Bu Rus. Mas Andre, Mbak Titis, dan juga sahabat Sonora, memang kasih sayang terhadap anak itu sangat-sangat penting sekali. Kita jadi orang tua, jangan menjadi orang tua pengasih, tapi menjadi orang tua penyayang. Ada bedanya. Menjadi orang tua pengasih itu orang tua yang selalu ngasih apa yang diminta anak, dikasih terus, tapi tidak memberikan kasih sayang. Orang tua di lingkungan kita, di luar koridor kita masih melihat banyak sekali yang menguntit-untit apa yang sudah diberikan. Kamu itu loh sudah saya berikan yang terbaik, tapi kamu sendiri nggak berprestasi sekolahnya, kamu itu loh, kakakmu itu loh, dan sebagainya. Itu sangat-sangat berbahaya sekali pada anak-anak. Dan ketika orang tua bercerai, itu otomatis anak yang menjadi dampaknya. Contoh kasus begini, misalnya single parent itu karena meninggal dunia, misalnya suami yang meninggal, istri selalu sedih, anak-anak akan ikut mengikuti kesedihan seorang ibu. Kemudian ketika perceraian itu adalah karena suaminya selingkuh misalnya, istrinya dendam dengan perempuan lain, dia curhat sama anaknya, dia curhat sama anaknya, kesedihan hatinya dicurhatkan sama anak-anaknya. Jangan, karena anak itu bukan merupakan tempat curhatan hati seorang ibu, karena anak itu akan menjadi down dan akan menjadi ikut merasakan kesedihan seorang ibu. Jadi kalau misalnya pilihan terbaiknya adalah bercerai, tolong kita rem, kita clearkan dulu, kita urai dulu permasalahan yang ada pada diri kita. Jangan sampai anak itu tahu, karena anak berhak untuk bahagia, karena anak berhak untuk merdeka. Baik. Nanten Pak Andre. Jadi sahabat Sonora, pada intinya adalah kalaupun Anda sudah kadung memilih ini sebagai keputusan terbaik, Anda harus bercerai. Bukan berarti pola asuh Anda sebagai orang tua, dalam kondisi Anda ini Anda sudah posisi orang tua tunggal, itu berhenti. Posisi Anda bagaimanapun juga, walaupun nggak ada suami, tetap jabatannya orang tua ya bunda-bunda ya, bukan mantan ibu yang dulu pernah menikah dengan ayah saya, bukan begitu ya. Tetap posisinya adalah orang tua kita. Dan banyak, karena gini loh, saya rasa betul yang dikatakan oleh Bu Rus tadi, kondisi ya perceraian begitu terjadi pasti akan menimbulkan efek shock bagi siapapun, bukan hanya bagi anak, bagi pelakunya sendiri pun juga akan menimbulkan efek shock gitu ya. Cuma bagaimana efek shock itu justru tidak terlalu berlarut-larut, karena situasi nyatanya life so must go on gitu. Hidup masih harus terus berjalan gitu ya. Terlebih Anda punya anak gitu ya. Dan posisi Anda sekarang menjadi orang tua tunggal gitu ya. Nah, karena itu kalaupun ini sudah terjadi, Anda jangan menyalahkan keadaan, kenapa aku harus bercerai bla bla bla. Itu keputusan sudah Anda ambil, beda cerita. Sekarang apa nih selanjutnya? Karena posisinya sudah Anda ambil keputusan itu gitu ya. Selanjutnya Anda harus apa? Kaitannya dengan pola asuh ke anak Anda gitu. Nggak ada excuse menyalahkan keadaan, sudah nggak ada waktunya gitu ya. Nah, langkah selanjutnya tadi disampaikan oleh Bu Rus adalah menunjukkan kasih sayang dan empati pada anak, karena memang pasca perceraian itu, saya tadi bilang, akan menjadi stressing yang mukul banget bagi si anak gitu loh ya. Bu Titis, kalau dari sisi pemahaman Bu Titis gitu ya, Bu Titis pasti juga pernah punya klien yang divorce gitu ya.
konsultasi sama Bu Titis, konseling gitu ya. Ada masa peralihan nggak? Apa ya istilahnya? Kalau ada masa apa ya istilahnya? Berubah dari comfort zone yang sebelumnya punya pasangan, secara sosial di masyarakat dinilai lebih oke dan ideal, sekarang posisi janda katakanlah seperti itu ya, tunggal gitu ya, hidup sendiri. Itu kan sudah labeling masyarakat yang cukup beban bagi seorang perempuan gitu kan. Akhirnya ada perempuan yang tidak on fokus, hidupku ini kelanjutannya harus bagaimana, justru karena beban-beban labeling kayak gitu, dia nggak fokus lagi ke pola asuh anak harus berubah gimana nih. Seharusnya bagaimana sih Bu Titis poin-poin pola asuh anak dari orang tua masih lengkap dengan sekarang posisi menjadi pola orang tua tunggal. Pola asuh yang paling mendasar yang harus dipahamkan ke anak itu apa Bu Titis? Tentang keadaan kondisi orang tuanya kah? Sementara tadi Bu Rus bilang jangan dulu Mas Andri, apapun percaya pada orang tua itu anak jangan dengar dulu. Nah pertanyaannya adalah kapan anak harus tahu kondisi sebenarnya yang dari orang tuanya? Monggo Bu Titis bisa ditambahkan. Iya, Mas Andre. Betul sekali, anak tidak perlu tahu urusan orang tuanya gitu, dan kenapa itu terjadi, itu cukup berhenti dari kedua orang tua dan selesai, that's it gitu ya. Nah, yang perlu dipahamkan mindset baru ibu adalah bahwa langkah yang diambil adalah lebih baik dibandingkan 1000 langkah lainnya. Sehingga labeling atau impact, resiko itu akan sudah lebih baik lah dibandingkan pilihan-pilihan lainnya, sehingga tidak perlu merisaukan akan itu hal lain lah, ini tidak perlu kita pikirkan ya. Jadi kenapa kita meminggirkan itu, karena ini sudah decision yang sudah dibuat. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kepada orang tua, kepada anak ya. Anak bagaimana cara tetap mendapatkan kasih sayang gitu. Padahal kan jaraknya berbeda. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaikkan hubungan antara mantan suami istri itu. Karena pada awal-awal terjadi keadaan yang berbeda, split kan tinggalnya berbeda, otomatis kasih sayang nggak bisa direct dilakukan. Nah, dalam waktu beberapa bulan masa perubahan ini harus diatur jadwalnya agar ayahnya tetap bisa datang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Baik di dalam rumah, diperbolehkan ke rumah, ataupun anak diajak keluar. Itu dulu yang harus dilakukan langkah pertama, yaitu tetap memberikan kasih sayang dalam bentuk apapun, penjadwalan, atau di tempat yang berbeda. Itu dulu Mas Andre. Baik, sepertinya dengan menunjukkan kasih sayang yang tidak berubah dari kedua orang tua kepada anak, seakan-akan tuh menjadi apa ya, penawar bagi toksik ini ya, untuk kondisi si anak gitu ya. Saya bisa bilang menjadi sedikit obat yang membuat kita sedikit nyaman lah dengan goncangan ini. Kira-kira begitu ya bunda-bunda ya. Nah, masalahnya bunda-bunda, tidak semua orang tua pada titik sadar seperti itu ya. Bahkan dia merasa kalau kamu sudah bercerai sama aku, ya udah, kamu nggak usah ngunjungin anakmu aja, takutnya anakku nanti dipengaruhi macam-macam sama kamu, malah makin jauh sama aku gitu ya. Kenapa aku semakin pembawaan juga ya dalam karakter ini. Maksud saya dia sebagai contoh aja. Tetapi kondisi itu benar-benar terjadi kan di masyarakat kita gitu kan. Takutnya pasangan ini ketika bertemu sama anak akan memberikan hal-hal yang buruk menurut istrinya karena kondisinya dia sebelumnya seperti itu. Tapi tidak untuk kemungkinan. Saya cukup salut juga dengan orang tua yang oke, kita bercerai tetapi perhatian pada anak tetap menjadi komitmen kita berdua. Untuk yang contoh kedua ini tidak menjadi masalah bunda-bunda. Untuk yang contoh pertama ini loh, hak anak seakan terampas. Komentar para bunda gimana? Kita mulai dari Bu Rus yuk. Ada orang tua yang gak kompak nih after perceraian, masalah kasih sayang, udahlah nggak usah, ini urusanku. Gimana tuh Bunda Rus? Jadi begini Mas Andre, sahabat Soraya dan juga Sonara dan juga Mbak Titis, Bu Titis. Jadi ketika sudah memutuskan untuk perceraian, kembali lagi seperti awal saya katakan bahwa kehidupan kita setelah berumah tangga itu fokusnya adalah kepada anak. Jadi kalau kita sudah berbicara anak, lepas lepas tentang baju, lepas tentang pribadi kita, lepas semuanya tentang egositas, lepas semuanya adalah demi anak. Karena peran bapak tidak akan mungkin bisa digantikan oleh ibu dan juga sebaliknya. Dan tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan bapak. Jadi hubungan biologis antara anak dan bapak itu tetap harus berjalan, demikian juga antara ibu dan anak. Jadi kita harus melepas egositas, karena itu terjadinya anak atas perbuatan
kita berdua. Jadi harus Baik. kita pertanggungjawabkan berdua. Baik, Bu Titis ada yang ditambahkan untuk contoh Ya. kasus yang pertama tadi? Ya, implementasi egositas ini adalah orang tua harus menahan diri, Mas Andre. Kadang kenapa jadi rancu, hubungannya jadi tiba-tiba memburuk gitu, yang tadinya sudah komitmen, oke, kita harus sampaikan anak yang baik-baik gitu ya. Tapi kemudian ada rasa curiga, jangan-jangan kamu habis ngomong gini ya sama anak gitu ya, karena kan nggak bisa jarang ketemu, akhirnya curiga-curigaan, atau anak menyampaikan kalimat sepotong-sepotong, kita memang harus ada cross check gitu ya. Jadi pada saat anak habis main ke ayah atau habis main ke ibu, ayah dan ibu harus telepon-teleponan detail anaknya aja, kamu ngomong apa aja, sehingga ketika anak menceritakan dengan sepotong-sepotong, kita tahu sebenarnya yang dia maksudkan itu adalah keseluruhannya seperti ini, sehingga tidak ada mispersepsi. Mau nggak mau ayah dan ibu harus saling menahan diri untuk tidak mengatakan ya, karena penyebab perceraian itu kan versi masing-masing. Punya versi kebaikan masing-masing dan pasti nggak mau sama-sama disalahkan gitu. Jadi stay sampai di situ aja, ke depan udah nggak perlu diceritakan lagi. Siapapun yang menanyakan, apapun kejadian yang mengharuskan untuk menceritakan, tidak boleh diceritakan lagi gitu. Baik, sahabat Sonora, untuk Anda yang sudah mengambil keputusan harus bercerai dengan pasangan, sehingga posisi Anda sekarang menjadi orang tua tunggal ya, Anda paham betul pola asuhnya sudah harus berubah ya. Tadi menjadi komitmen kita bersama dalam perbincangan ini bahwa Anda tidak perlu lagi menyalahkan keadaan yang sudah terjadi, udah keputusan Anda berdua gitu ya. Tetapi yang harus menjadi fokus utama Anda sekarang adalah butuhnya anak, masalah kasih sayang dan empati itu mau nggak mau tetap harus tersupport 100%. Bagaimanapun caranya itu sudah bonus Anda mengambil keputusan ini. Tidak boleh Anda lengah melakukan itu ya. Tetapi walaupun itu sudah tercukupi sahabat ya, masalah aturan yang tegas dan bukan emosional juga cukup penting dalam pola asuh orang tua tunggal. Seperti apa nanti penjelasannya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetaplah di Healthy Talk. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, seru ya obrolan kita ya. Baik, kita langsung lanjut ke segmen kedua ya, bunda-bunda ya. Ya, parenting talk ya Mas. Parenting talk, saya tadi bilang apa ya? Healthy talk. Aduh, saking banyaknya program acara dipegang sampai lupa-lupa. Baik, parenting talk. Baik. 98 Radio Sonora Surabaya, sahabat keluarga, kita kembali lagi sahabat Sonora di program Parenting Talk ya, hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center. Masih ada dua narasumber hebat yang kami hadirkan di episode kali ini. Ada narasumber tetap kita, ada Ibu Titis Tata, founder dari Talenta Coaching dan Training Center. Kemudian juga ada narasumber tamu kita jauh-jauh dari Solo, juga bergabung di kesempatan episode kali ini. Ada Ibu Rusmiati MSI ya, saat ini menjadi ketua tetap Kelembagaan Bisnis IWAPI dan demikian banyaknya pengalaman beliau dalam pendampingan anak bermasalah ya. Nah, kita ngebahas topik tentang pola asuh orang tua tunggal. Di segmen pertama tadi kita sudah menekankan bahwa apapun keputusan yang Anda ambil untuk bercerai dengan pasangan, jangan pernah menyalahkan keadaan Anda. Hidup harus terus berlangsung. Kemudian hal kedua yang perlu kita tadi tekankan pada Anda, di posisi orang tua tunggal, Anda harus memastikan kasih sayang anak dan empati anak dari diri Anda, dan pasangan, mantan pasangan Anda harus tetap tercukupi seperti sebelum perceraian terjadi. Nah, yang gak kalah penting sahabat Sonora adalah menerapkan aturan yang tegas, bukan emosional dalam pola asuh orang tua tunggal. Nah, penjelasannya seperti apa? Monggo, Bu Rus, ini cukup menarik juga. Jadi aturan anak-anak itu kan makhluk bagi saya ya, anak-anak kecil itu atau anak-anak itu sebenarnya makhluk yang sangat luar biasa bagi kita. Kadang kita kalah loh sama pemikiran-pemikiran anak-anak. Jadi kita tidak perlu melakukan dengan kasar, dengan keras, dengan dengan emosi, tapi kita tegas dengan cara memberikan aturan kepada anak-anak kita. Misal satu contoh ketika masih kecil, banyak anak-anak kalau minta mainan itu tidak bisa
apa namanya tidak bisa disemayani atau Janji. ditunda. Pokoknya hari itu Hmm. ya, pokoknya harus itu harus mainan. Kita harus sejak awal anak-anak itu harus dikasih pengertian bahwa kalau minta sesuatu itu jangan di toko, misalnya dari rumah bilang dulu, siapa tahu papa sama mama nggak banyak bawa uang dan Mm-mm. sebagainya. Jadi pembangunan karakter itu bisa dilakukan dari titik nol. Anak-anak itu dikasih pengertian. Mudah sekali kalau anak-anak itu udah mapan, sudah pengertiannya jelas, dikasih pengertian sangat mudah, dan mereka juga sangat pengertian terhadap kita. Tapi kadang-kadang orang tua mendisiplinkan anak itu dengan kekerasan, dengan kata-kata kasar, dengan marah-marah. Mendisiplinkan anak tidak perlu dengan kata-kata marah-marah. Misalnya anak, orang tua mempunyai tujuan anak harus sholat. Kamu ya sholat, sholat, sholat. Tapi orang tua tidak memberi contoh sholat. Orang tua berharap anaknya menjadi anak soleh, tapi orang tua tidak memberikan support dasar atau modal dasar, mengenalkan kalau Islam siapa itu Allah, kemudian siapa Rasulullah, kemudian dia menceritakan kisah-kisah 25 nabi, atau juga beliau menceritakan atau juga memberikan Asmaul Husna dan sebagainya, bagaimana mereka itu beriman dan berislam misalnya. Itu impossible anak itu akan mengerti, karena mereka juga nggak diberi dasarnya. Misalnya kita berbicara jujur, kamu itu jadi anak jangan bohong ya, harus jujur, harus ini. Tapi orang tua tidak memberikan fundament dasar apa sih arti kejujuran dan bagaimana kita melakukan kejujuran, dan orang tua harus memberikan contoh. Karena anak itu bagaikan spon, apa yang dilakukan orang tua, dia merekam, penuh merekam, tidak ada perbedaan, bahkan merekam. Baik. Sepertinya kita mengalami, oke. Monggo, bisa dilanjutkan, Bunda. Ya, baik. Jadi kalau kita itu tadi memberikan contoh, terus kemudian kita memberikan modal dasar. Kalau kita ingin mau untung besar, kita harus memberikan modal dasar pada anak, dasar kejujuran, dasar kedisiplinan, dasar ketakwaan, dan juga dasar hidup mandiri, dasar confident, itu semuanya sejak dari awal. Tapi tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan ketegasan, tapi kita tegas dalam mendisiplinkan, dalam arti jam sholat subuh kamu harus bangun 5:30. Orang tua 5:30. Orang tua sudah bangun 4:30, lebih awal, sudah siap, sudah dengan sholat. Kamu bangun pagi jam 6 untuk berangkat sekolah, orang tua jam 6 sudah nyiapkan sarapan pagi, begitu. Jangan sampai anak sudah bangun, orang tua masih mainan gadget. Orang tua membangunkan anak, besok kamu bangun pagi sekolah, bangun terlambat gini, tapi orang tua saat anak berangkat sekolah masih tidur. Itu banyak sekali, Mas Andre, luar koridor. Pengalaman saya berkeliaran di mana-mana, saya banyak seperti itu gitu. Baik. Itu Mas. Baik. Bu Titis, sangat idealis ya ketika kita berbicara tentang pola asuh yang tegas tetapi tidak emosional. Sementara kalau kita lihat dari sisi tingkat psikis orang yang bercerai, itu cenderung akan emosional. Karena dia sudah merasakan kecemasan, stressing yang cukup tinggi, dia menilai rumah tangganya gagal, segala macam bla bla dengan penyalahan-penyalahan itu ya. Bagaimana kita tetap menjadi orang tua yang waras dalam tanda petik, tidak terlalu baper dengan kondisi pernikahannya yang gagal, sehingga tetap fokus pada pola asuh anak walaupun dia melakukan sendiri tanpa pasangan sudah ya. Bagaimana kita bisa tetap tegas tapi tidak emosional, Bu Titis? Pemilihan komunikasi dan kata yang tepat harus menjadi dasaran utamanya atau bagaimana? Ya, akan lebih mudah apabila para orang tua memahami bahwa menjadi diri sendiri itu akan berbeda dengan menjadi orang tua. Jadi kita contohkan saja hubungan antara Kalina dengan Deddy Corbuzier gitu ya. Ini adalah salah satu contoh bukan role model yang bagaimana ya, tapi at least dengan divorce-nya mereka, anak mereka tetap berprestasi. Itu sudah ada faktanya ya, bahwa anaknya dia jadi juara 1 dan lain-lain. Padahal kita melihat mungkin Kalina barusan aja divorce gitu ya untuk ketiga kalinya dan seterusnya. Artinya para orang tua ini memahami bahwa kegagalannya dia membina relationship dengan pasangan jenis berbeda loh dengan kebijaksanaannya dia sebagai orang tua. Jadi tidak ada korelasinya. Jadi seseorang tetap bisa menjadi lebih bijaksana dibandingkan orang tua yang bersatu sekalipun gitu.
Sehingga bagaimana menjadi bijaksana, super bijaksana dengan ya caranya adalah memposisikan diri menjadi ibu yang sangat amat bijaksana dan terbaik bagi anaknya. Kita tanyakan aja pada diri sendiri gitu ya. Kira-kira yang dibutuhkan anak kita ini ibu yang seperti apa? Yang banyak waktu, yang bisa ngajak keluar, yang membelikan makanan favoritnya gitu ya. Yang bisa menjawab semua pertanyaannya. Nah, itu kan tergantung setiap anak beda-beda permintaannya. Nah, kalau kita sudah menjadi bijaksana dengan memberikan itu semua, well done. Kita sudah bisa memposisikan diri kita sebagai orang tua yang bijaksana. No matter diri kita seperti apa terhadap relationship kita terhadap pasangannya. Baik. Ada fenomena yang menarik para bunda ya, khususnya kalau pasca perceraian itu anak kita usianya sudah dewasa. Kalau balita mungkin paling cuma kehilangan figur aja gitu ya. Tapi kalau dewasa ini sudah ada pengaruh yang sangat memukul bagi kepribadiannya, khususnya pergaulannya dengan lingkungan teman-temannya. Ya, apalagi teman-temannya tahu orang tuanya bercerai. Begitu kan menjadi suatu hal yang pukulan tersendiri. Nah, cenderung ada kekhawatiran saat orang tua berpisah, anak yang sudah dewasa ini tidak akan mematuhi apapun yang dijadikan pola asuh orang tua tunggalnya. Katakanlah kalau dia tinggal sama ibunya, tidak akan mendengarkan omongan ibunya. Ya, karena dia merasa itu sebagai kemarahannya dia akibat ibunya bercerai dengan ayahnya. Misalnya seperti itu contoh sederhananya. Nah, gimana ya hal-hal ini agar tidak terjadi gitu loh dalam kondisi pola asuh orang tua tunggal. Anak tetap bisa kita handle dengan pola asuh dan posisi kita sebagai orang tua yang harus dihormati oleh mereka, tetapi anak juga merasa nyaman walaupun nggak ada kelengkapan orang tuanya yang menjadi pilot contohnya bagi dia gitu. Gimana nih bunda-bunda? Mau Bu Rus atau Bu Titis dulu yang mau menyampaikan? Bu Rus dulu kali ya? Boleh ya? Enggak Bu Rus. Jadi gini Mas, walaupun anak itu ibunya mengalami perceraian, kemudian anak itu sudah dewasa, ibunya mengurai dulu permasalahan diri sendiri seperti tadi yang katakan Bu Titis bahwa kita harus ke diri sendiri, jangan sampai masalah itu sampai ke anak. Nah, ketika anak nanti khawatir kemudian mendapatkan kesedihan atau biasanya mendapatkan bullying dari teman-temannya bahwa dia broken home dan sebagainya, itu orang tua bisa menggunakan strategi sebagai sahabat pen atau sahabat ibu atau sahabat mam. Dari di situ bahwa anak itu diajak ngobrol bersama dari hati ke hati, tetapi tidak mengurangi posisi ibu dan anak dalam tanda kutip. Kalau misalnya sahabat sama sahabat kan kita bisa vulgar cerita semuanya, ngobrol semuanya. Tapi kalau sama anak masih ada koridor yang harus kita sembunyikan. Kemudian cerita kepada anak untuk membesarkan hati anaknya bahwa tidak semua orang yang hidup dengan orang tua tunggal itu jelek. Banyak seperti tadi yang diceritakan sama Bu Titis, banyak sekali. Ada orang tua tunggal perempuan tapi membesarkan anaknya 9 juga bisa sukses semua. Dan juga sebaliknya, orang tua yang utuh tidak semuanya anaknya tidak mengalami broken home. Apa artinya keluarga utuh ketika saling bertengkar di depan anak, saling menyalahkan di depan anak, kemudian tidak ada harmonisasi dalam rumah tangganya, selalu saja rumah tangganya panas dengan saling menyerang antara ibu dan ayah, sehingga anak juga tidak merasa nyaman. Sehingga banyak pilihan-pilihan nama bunda-bunda sahabat Sonora yang bisa diambil, misalnya pendekatan-pendekatan personal terhadap anak-anak kita. Dengan pelukan-pelukan cinta, dengan usapan-usapan jari kita akan memberikan kenyamanan terhadap anak-anak kita. Baik. Bu Titis, ada kekhawatiran juga yang sering ditangkap dalam kehidupan nyata rumah tangga yang broken gitu ya. Adalah saat anak ini kan tingkat kepatuhannya kepada bapak sama ibu ada yang beda gitu kan. Ada yang lebih patuh ke bapaknya daripada ke ibunya. Nah, saat orang tuanya harus bercerai dan anak memilih sama ibu, sementara tingkat kepatuhannya cenderung ke bapaknya, ada kekhawatirannya anak ini akan merasa lost. Nggak ada bapak yang melarang aku, sekarang aku mau ngapain happy gitu kan.
karena dia tidak merasa ibunya nggak semenakutkan ayahnya gitulah ya. Nah, gimana cara mensiasati ini? Apakah si ibu perlu tetap ngobrol dengan ayahnya ya? Bagaimanapun juga ini bebanku pasca kita bercerai adalah anakmu nggak akan mendengarkan aku seperti biasanya, kan banyak engkau yang didengarkan. Atau bagaimana, Bu? Strategi-strategi yang oke lah gitu di situasi seperti ini. Ya, strateginya adalah membuat anak tidak merasa ada kata-kata perpisahan gitu. Jadi sampai anak itu lupa bahwa kondisi sebenarnya itu seperti apa. Jadi alangkah lebih baiknya dikondisikan seperti ayah ini sedang dinas luar kota gitu. Jadi semua keputusan bentar ya, tunggu ayah ya, atau telepon ayah deh gitu. Kalau memang figur otoritasnya ini anak ini lebih cenderung ke ayah. comfort melangkah kalau ada decision dari ayah, ya sudah kita kondisikan aja ayahnya lagi dinas di luar atau lagi di luar gitu. Jadi rumah tangga ini dibangun seolah-olah sama persis, hanya terpisah jarak saja begitu. Burus mungkin ada yang menambahkan tips lagi. Ya, saya kira itu sudah cukup bagus. Mungkin salah satunya yaitu bahwa kunjungan seorang ayah harus juga dijadwalkan, karena figur ayah menjadi figur bagi anaknya, sehingga ada jadwal pertemuan antara anak dan bapak itu yang secara rutinitas dalam tanda kutip tidak mengurangi dari perasaan anak bahwa ini tidak ada ayah. Jadi ibu juga harus lepas egositas untuk mempertemukan anaknya. Saya boleh bertanya satu lagi ya ke bunda-bunda ya, karena selalu mengganggu pikiran saya juga gitu ya. Saya ingin rasa tahunya gitu, penyelesaiannya gimana. Dalam kondisi orang tua bercerai, kemudian masing-masing memutuskan tidak berumah tangga lagi dengan pasangan baru, is okay. Cukup mudah apa tips-tips yang Anda sampaikan barusan ini untuk dilaksanakan gitu ya. Tapi begitu salah satu pasangan memutuskan untuk berumah tangga lagi, ini menjadi hambatan juga bunda-bunda gitu ya. Takutnya istri mudanya ini cemburu kalau ibu yang istri tuanya ini terlalu komunikatif dengan suaminya, padahal ini ngobrol masalah anak. Dan gimana mengkondisikan situasi seperti ini juga gitu? Ya, ada banyak rules ya yang diciptakan sesuai dengan culture setiap family. Ada yang menghubunginya harus lewat istrinya yang baru gitu kan. Jadi sehingga tidak ada interaksi antar mantan dan mantan gitu untuk menjaga perasaan istri yang baru gitu. Atau misalnya boleh langsung direct, tapi pertemuan tidak boleh di rumah yang saat ini, harus dilakukan di rumah di luar atau anak dibawa ke rumah mamanya dan lain-lain. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan, yang penting semua perasaan dapat terjaga. Dan yang paling penting adalah no excuse terhadap anak. Jadi apapun kondisinya, anak tidak boleh menjadikan itu menjadi alasan untuk dia tidak melakukan kewajiban sebagai anak gitu, untuk berprestasi, untuk terus belajar, untuk melakukan hal positif gitu. Apakah support lingkungan keluarga itu juga diperlukan? Dalam artian gini, in case ya, saya punya sepupu orang tuanya broken home, tapi eyang saya ini menjadi figur pengganti bapaknya bagi si anak ini gitu ya. Jadi manggilnya bukan eyang lagi tapi bapak gitu ya. Bapak kepada mbahnya ini pun manggilnya pun juga bapak, karena dia merasa masih ada figur ayah itu di eyangnya. Karena di kondisi yang tidak ideal, kasusnya adalah bapaknya pergi meninggalkan ibunya dan entah sampai sekarang di mana, dihubungi tidak bisa, segala macam kayak gitu. Sosok eyang masuk mengintervensi di dalam keluarga ini menjadi pengganti sosok bapaknya bagi si anak, dan itu fine berjalan sampai sekarang gitu ya. Dan anak pun setelah dewasa memahami bahwa bapak yang dia panggil bapak sekarang juga bukan bapaknya tapi eyangnya, dan anak pun juga pada titik paham. Maksud saya adalah ini kaitannya dengan segmen selanjutnya ya. Ini bahasan tentang pemilihan pendamping, apa istilahnya ya, pemilihan figur pengasuh yang terpercaya dan sejalan untuk anak yang mengalami kondisi pola broken home. Apakah harus berasal dari figur keluarga terdekat ya, yang dikenal oleh anak itu sebagai sosok substitusi pengganti yang mengasuh anak ini untuk menghadiri kelengkapan kebutuhan salah satu pasangan yang tidak bisa dikondisikan untuk selalu berkomunikasi dan memiliki pola asuh yang sama? Monggo, Burus, bisa disampaikan untuk kita semua. Ya, sahabat Sonara, selamat pagi. Jadi begini, tadi Bu Titis kita bicara lagi ke komitmen tadi ya. Jadi kalau misalnya
bicara sama suami takut istrinya marah. Kita kan berawal dari tujuan awal ya. Ketika kita sudah berbicara anak, ketika mau menikah lagi, secara otomatis kita berpikirnya juga terhadap anak, goalnya terhadap anak juga. Jadi ketika punya pasangan baru ya kita harus berterus terang bahwa kamu menikah sama saya, tapi tolong mengerti ya, saya harus ketemu dengan anak-anak saya. Karena anak-anak saya adalah yang terbaik untuk saya. Jika Anda mau mengakui anak saya sebagai anak kandungmu, seolah-olah menjadi anak kandungmu dan tidak bisa mengerti tentang pertemuan saya dengan anak-anak saya, lebih baik saya tidak jadi. Seharusnya kan begitu, bisa mencari ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain yang cukup mengerti terhadap anak-anak kita gitu. Kemudian kalau tadi berbicara tentang bapak pengganti atau pengasuh pengganti, kita harus benar-benar tahu loh Mas Andre, dalam arti sejalan dengan tujuan kita, dan mereka juga orang yang benar-benar amanah, kemudian bisa dipercaya. Karena takutnya banyak kasus yang saya lihat justru kakeknya sendiri suruh mengasuh cucunya kakek kandung itu bisa melakukan perbuatan asusila, jadi anaknya dipangku dengan seperti itu, dia melampiaskan hasratnya karena sudah lama istrinya meninggal. Kita itu harus ekstra hati-hati. Terus kemudian pamannya apalagi masih muda, nyun sewu, maaf, libidonya masih cukup tinggi. Jadi kita benar-benar yang amanah. Kemudian jika pengganti ibu perempuan, dia sering melakukan kekerasan enggak, dia sayang bener enggak, kita kan enggak tahu. Maka problematika sebagai ibu tunggal atau bapak tunggal itu sebenarnya di sisi pada saat ibu bekerja atau bapak bekerja. Mesti di dalam kantornya selalu berpikir, anak saya sudah makan belum, anak saya lagi ngapain, anak saya mengalami istilahnya hal yang salah enggak, sehingga ketika pulang kerja itu tambah stressingnya tambah semakin berat, sehingga kita kalau sudah memutuskan untuk bercerai atau menjadi orang tua tunggal benar-benar bisa mengurai permasalahan diri kita sendiri lebih awal, lebih jauh. Sehingga tolong sahabat Sonora itu nanti kalau mau melakukan perceraian, kita pikirkan dampaknya ke sana, kita pikirkan apa yang harus kita lakukan. Yang entry point-nya adalah terhadap anak gitu. Baik, Bu Titis, sekaligus menjadi kesimpulan dari obrolan kita karena waktu kita tidak panjang lagi ya. Pola asuh pada orang tua tunggal. Mau berbicara konsep ideal, oke, tapi yang tidak ideal pun harusnya bagaimana, Bu Titis? Ya, jadi kesuksesan anak itu sebenarnya ya terkorelasi, tapi bisa juga tidak terkorelasi. Contohnya saja tokoh dunia Oprah Winfrey. Ibunya dia dibesarkan oleh orang tua tunggal, tapi orang tua tunggal yang even nggak sayang sama dia, gitu ya. Jadi Oprah Winfrey bertumbuh dengan ketidakpedean karena selalu dibully oleh orang tuanya sendiri. Tapi sekarang pun dia menjadi sosok yang mendunia, gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya kesuksesan dengan latar belakang parent kita. Kalaupun misalnya itu menjadi trigger untuk menjadikan lebih baik, akan jadi lebih baik. Jadi terus bagi anak-anak yang mempunyai latar belakang perceraian, tidak perlu memikirkan itu, karena banyak sekali orang-orang sukses justru berangkat dari ketidaksempurnaan. Gitu. Baik. Aduh, lengkap sudah ya obrolan kita ya. Ini intinya sahabat Sonora, sekali lagi, tidak usah menyesali keputusan yang sudah Anda ambil. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Fokuslah kepada bagaimana kebutuhan kasih sayang anak ini tetap tercukupi walaupun dengan kondisi Anda sekarang berpisah dengan pasangan. Fokus pada itu saja. Kalau Anda bertanya caranya gimana Mas Andre? Hilangkan ego di antara Anda. Rasa malu iya, gengsi pasti iya ada. Gitu kan? Tetapi mau nggak mau, anak nggak peduli dengan gengsi Anda, dengan ego Anda. Yang anak tahu, saya punya bapak, punya ibu. Yang anak Anda tahu, saya kalau Sabtu, Minggu keluar sama bapak, sama ibu. Taunya cuma gitu aja, gitu ya. Jadi, kerjasama yang bagus dengan mantan pasangan itu, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan kasih sayang anak, betul-betul menjadi syarat utama yang harus diprioritaskan di atas segalanya kalau perceraian sampai terjadi. Kira-kira begitu ya bunda-bunda ya. Baik, segmen terakhir kita kasih tantangan kepada Ibu Rus. Tantangannya adalah ya,
Kita ingin tahu nih Bu Rus, apa yang menjadi life of your quote, ya, apa yang menjadi kata mutiara yang selalu Anda pegang dalam kehidupan Anda, falsafah hidup Anda, apa Bu Rus? Falsafah hidup saya cukup sederhana, Mas. Hidup ini hanya sekali, harus bisa bermanfaat untuk banyak orang, apalagi untuk keluarga. Jadilah orang yang bermanfaat untuk banyak orang dan juga untuk keluarga. Baik, terima kasih banyak Bu Titis. Hari ini sudah menghadirkan program ini dengan narasumber tamu yang Anda pilih sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Ibu Rusmiati juga sudah hadir di perbincangan kita di episode Parenting Talk hari ini. Matur suwun Bunda-bunda. Terima kasih, selamat pagi. Mas Andre. Baik, sampai di sini sahabat Sonora kebersamaan kita di program Parenting Talk, hasil kerjasama Radio Sonora Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center ya. Jangan sampai Anda lewatkan setiap hari Senin jam 10 pagi sampai jam 11 siang akan hadir topik-topik bahasan yang menarik seputar dunia parenting. Makin pintar kita, makin banyak ilmu yang kita dapatkan menjadi orang tua yang bijak ya. Monggo jangan lupa Anda menggunakan WhatsApp-nya Talenta Coaching and Training Center di 0812 36 188 799 untuk Anda japri agar Anda mendapatkan kesempatan free online konsultasi parenting untuk 3 orang pertama yang japri bagaimana mengatasi ortu yang perlu strategi mendidik anak di masa pandemi. Saya Andra harus pamit undur diri dari kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titis, Gurus, matur suwun. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Andre.